dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Dianoviananda dengan akhir NIM 137. saya Fania Medila Putri dengan NIM akhir 124, Saya Linda Sani Oktari dengan NIM akhir 105. saya Anggun Sonia dengan NIM akhir 107, Saya M. Fatur Rozi dengan NIM akhir 139. Saya Vivi Egipidya dengan akhir NIM 133. saya Denanda Putri dengan akhir NIM 132, Saya Kinanti Rizky Putri dengan akhir NIM 122. saya Alia Rahmadani dengan NIM akhir 123. Kami di sini akan menjelaskan tentang gangguan berbahasa pada anak. Untuk video selanjutnya, mari kita simak video berikut. Nah, apa sih itu gangguan berbahasa? Sebelum mempelajari lebih lanjut, kita akan memahami tentang pengertian gangguan berbahasa itu sendiri. Gangguan berbahasa adalah ketidakmampuan atau keterbatasan dalam menggunakan simbol linguistik untuk berkomunikasi secara verbal atau keterlambatan kemampuan perkembangan bicara dan bahasa anak sesuai kelompok umur, jenis kelamin, adat istiadat, dan kecerdasannya. Lalu, apa penyebab gangguan berbahasa pada anak-anak? Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut. A. Penyebab gangguan berbahasa pada anak. Gangguan berbahasa atau berkomunikasi pada umumnya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, gangguan berbicara. Gangguan berbicara terdiri dari masalah artikulasi, suara, kelancaran bicara atau gagap, afasila, kesulitan dalam menggunakan kata-kata biasanya akibat cedera pada otak, serta keterlambatan dalam bicara. Keterlambatan bicara ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk faktor lingkungan atau hilangnya pendengaran. Yang kedua, gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran dapat disebabkan oleh cacat bawaan, cedera, penyakit, dan paparan suara keras. Dan yang ketiga adalah gangguan akibat kondisi tertentu. Gangguan akibat kondisi tertentu dapat disebabkan lumpuh otak dan keterbelakangan mental. Menurut Ziongkik Zien dalam TIEL 2010, klarifikasi gangguan komunikasi dan berbahasa pada anak adalah: yang pertama, gangguan perkembangan berbahasa. Yang kedua, gangguan bahasa reseptif. Yang ketiga, gangguan semaktif. Yang keempat, gangguan kelancaran bicara. Yang kelima, mutisme selektif. Yang keenam, miskin bahasa. Yang ketujuh, gangguan artikulasi. Kesulitan yang dihadapi anak pada saat belajar bicara dapat disebabkan oleh faktor-faktor, yaitu terdapat 12 faktor. Yang pertama, keterbatasan pendengaran. Yang kedua, keterlambatan perkembangan jaringan otot berbicara sehingga anak kesulitan menggerakkan otot bicara dengan cepat untuk menghasilkan suara. Yang ketiga, keterlambatan pemahaman bahasa orang dewasa yang perkataannya panjang dan rumit. Yang keempat, kurang berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, terlalu pasif dalam pergaulan sosial. Yang keenam, terlalu mengandalkan komunikasi nonverbal yang efektif diterapkan di rumah tetapi tidak berterima di masyarakat. Anak akan malas mencoba menggunakan kata-kata. Yang ketujuh, kurang dipedulikan orang lain karena dianggap sama sekali tidak mampu bicara atau memahami orang lain. Yang kedelapan yaitu ketika ditanya jawabannya sering diwakili orang lain. Yang kesembilan, tidak cukup waktu karena orang lain tidak memberinya kesempatan untuk merespon sementara anak membutuhkan waktu untuk mulai bicara. Yang ke-10 yaitu rangsangan terlalu banyak. Yang ke-11 yaitu terlalu banyak bahasa formal bukan bahasa komunikatif yang diberikan. Dan yang terakhir, terlalu sering bermain sendiri karena yang dihadapi hanyalah mainan bukan orang lain. Yaitu yang B, hambatan belajar pada anak.
Gangguan berbahasa pada anak dapat berimbas pada hambatan belajar atau sering disebut dengan learning disabilities. Gangguan berbahasa dan berkomunikasi melibatkan hambatan memahami dan memproduksi bahasa. Kedua hal ini termasuk keluaran dari proses pengelolaan informasi, pesan, dan pikiran yang diikuti pemilihan kata-kata yang tepat sehingga penjelasan secara verbal dapat dipahami lawan bicara. Itu menurut KEP DKK pada tahun 2011. Nah, hambatan belajar dapat disebabkan ketidakmampuan dalam memproses informasi melalui masukan auditif ataupun visual. Kemampuan mendengar atau mempersepsi auditif mempengaruhi keterampilan anak itu berbahasa reseptif yang mencakupi membaca, menulis, dan juga mengeja. Nah, hal ini karena kesulitan dalam pembedaan bunyi dan memahami konsep dasar baca tulis. Ada beberapa jenis hambatan belajar diringkas oleh KEP DKK pada tahun 2011. Yang pertama ada disleksia, kesulitan memproses suatu bahasa, bermasalah dalam membaca, menulis, mengeja, serta berbicara. Selanjutnya adalah gangguan berbahasa pada anak. Gangguan berbahasa pada anak ini dapat terdeteksi sejak masa kanak-kanak. Adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama spektrum autisme atau ASD. Dengan gejala anak berupa memiliki kehidupan di dunianya sendiri tanpa menghiraukan dunia luar. Secara umum, penyandang autisme ini memiliki problem neurologis yang mempengaruhi pikiran, persepsi, dan perhatian yang kemudian merambat mempengaruhi perilaku anak tersebut. Spektrum autisme ini biasanya dikenal yang terdiri dari autisme klasik, ADD, ADHD, PDD-NOS, disorder, Heller syndrome, dan Loudon-Kleiner syndrome. Kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama, ADD, ADHD. Ini didiagnosa anak kesulitan untuk duduk tenang, tetap fokus, mengikuti perintah, teratur, dan menyelesaikan tugas. Adapun pada anak ADHD, yaitu kondisi anak didominasi dengan sifat hiperaktif, perilaku impulsif pada anak-anak ADD atau ADHD ini menyebabkan masalah pengendalian diri. Oleh karena itu, mereka sulit untuk mematuhi arahan seperti sabar, tenang, tunggu sebentar. Mereka sangat kemudian dan secara emosional sering berlebihan. Selanjutnya yang kedua yaitu PDD-NOS, yaitu kesulitan semantik pragmatik dalam berkomunikasi. Kalimat yang dihasilkan oleh anak biasanya utuh atau lengkap, namun tujuan secara fungsionalnya tidak jelas. Selain itu, penyandang ini mengalami kesulitan memahami kalimat kompleks, bahasa figuratif, atau instruksi berganda. Karena itu, mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk menyederhanakan maksud kalimat yang tidak mereka pahami. C. Asperger Syndrome atau AS. AS bukan sebutan untuk nama penyakit, melainkan suatu kondisi yang mempengaruhi cara otak memproses informasi, sebagaimana yang dialami penyandang spektrum autisme lainnya. AS termasuk ke dalam edisi ke-10 The International Classification of Disease atau ICD-10. Ditemukan oleh Hans Asperger pada tahun 1940-an. Kekhasan dari penyandangnya yaitu keunggulan dalam mengolah beberapa jenis informasi, seperti fakta dan angka, namun kesulitan dalam memahami pikiran, perasaan, dan cara komunikasi orang lain. Kebanyakan penyandang AS memiliki masalah sensorik terhadap yang diraba, dirasa, dilihat, dibau, atau didengar, terutama ketajaman sensorik pendengaran, yang dapat menyebabkan mereka gelisah dan panik di tengah keramaian orang. Anak penyandang AS memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan anak gifted menurut Webb dan kawan-kawan dalam TIL 2010-14. Di antaranya yaitu, keduanya sama-sama memiliki memori luar biasa dan kemampuan berbicara yang baik. Yang kedua, gemar menanyakan sesuatu secara terus-menerus. Yang ketiga, membicarakan suatu hal intelektual dan sejak kecil sudah mulai membicarakannya. Yang ketiga, sangat cepat menerima sesuatu yang diminati. 4. Menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.
5. Memiliki masalah konsentrasi karena pikirannya terfokus pada hal lain di luar yang tengah dihadapinya. 6. Memiliki rasa humor yang datar. 7. Dipandang orang sebagai anak yang halus, rentan, sensitif, dan berbeda. 8. Memiliki pola perkembangan yang asinkronis, khususnya pada AS yang asinkronisinya sangat ekstrim dengan perilaku yang aneh. 9. Mengalami kesulitan dengan model pendidikan yang konvensional. 10. Mempunyai masalah dalam keterampilan sosial, merasa tidak nyaman di tengah banyak orang. 11. Memiliki kepribadian diri yang menarik. D. Rett disorder. Rett disorder termasuk gangguan perkembangan pervasif yang dipacu kelainan genetik. Sindrom ini disebut tidak tergolong spektrum autisme karena kondisi medis yang berbeda. Rett disorder termasuk ke dalam edisi ke-10 The International Classification of Disease atau ICD-10. Penyandangnya mengalami tumbuh kembang normal hingga usia 6-8 bulan. Namun kemudian perkembangannya lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Keseimbangannya sangat lemah sehingga menyulitkan kemampuan berjalan. Perkembangan ukuran lingkar kepala juga tidak sebesar perkembangan normal. Yang paling menonjol dalam penyandang Rett disorder yaitu pemerolehan bahasa yang terhambat dan koordinasi tangan yang tidak baik. E. Hiller syndrome. Hiller syndrome juga diistilahkan Childhood Disintegrative Disorder atau CDD, yang merupakan gangguan perkembangan pervasif yang banyak muncul pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Hiller syndrome juga termasuk dalam edisi ke-10 The International Classification of Disease atau ICD-10. Penyandangnya mengalami perkembangan bahasa, sosial, dan keterampilan lainnya secara normal hingga usia 2-3 tahun. Bulan-bulan berikutnya terjadi kemunduran, misalnya dalam hal toilet training, BAB dan BAK. Keterampilan bahasa dan sosial anak menjadi pendiam, hilang keterampilan bermainnya, dan mengembangkan perilaku stereotip seperti penyandang autisme. Landau-Kleffner syndrome. Sindrom ini juga dikenal dengan acquired aphasia with epilepsy. Penyandangnya mengalami kehilangan kemampuan berbicara dan sering mengalami kejang. Gejala ini dihubungkan dengan kelainan pada gelombang syaraf dan teridentifikasi melalui uji EEG. Penyandangnya cenderung menggunakan komunikasi nonverbal dan menghindari komunikasi verbal karena mengalami kemunduran yang sangat signifikan dalam keterampilan berbahasa secara umum sehingga mirip dengan diagnosa autisme klasik. 2. Apraksia lisan. Apraksia lisan merupakan gangguan motorik bicara yang dapat terjadi pada berbagai usia. Pada anak, penyebab gangguan tutur khusus ini masih dikaji lebih lanjut. Hanya pada beberapa kasus disebabkan hambatan suplai oksigen ke otak bayi saat persalinan. Yang ketiga adalah disleksia. Kajian mengenai disleksi pada anak lebih rumit daripada orang dewasa karena terjadi setelah tuntasnya pemerolehan kemampuan akibat cedera otak. Adapun anak-anak, proses pemerolehan membaca bersifat kompleks karena juga menyangkut kemampuan kognitif. Ada yang menjelaskan bahwa dalam pemerolehan membaca diperlukan 4 tahap, yaitu yang pertama pengembangan keterampilan logografis, yaitu kemampuan mengenali kata secara utuh, pemerolehan keterampilan alfabetis, yaitu mengenali setiap fonem dan huruf, pemerolehan keterampilan ortografis, yaitu mampu mengenali morfem, dan yang terakhir adalah pengembangan keterampilan baca tulis. 4. Gagap atau stuttering. Gagap melibatkan gangguan pada kemampuan untuk berbicara lancar dengan waktu yang tepat. Gagap biasanya dimulai pada usia antara 2 dan 7 tahun dan terdapat pada sekitar 1 di antara 100 anak sebelum pubertas. Gangguan ini ditandai oleh beberapa karakteristik. 1. Perpanjangan pada suara-suara tertentu. 2. Penyisipan suara-suara yang tidak tepat. 3. Kata-kata yang terputus seperti adanya jeda di antara kata-kata yang diucapkan. 5. Gangguan bicara dan bahasa khusus atau specific language impairment. Pada jenis ini, gangguan bahasa bersifat primer, artinya murni karena gangguan perkembangan anak, sehingga menyebabkan anak lambat bicara.
secara jelas diketahui bahwa penyebabnya adalah faktor genetik. Anak dengan SLI menunjukkan gejala gangguan perkembangan bicara dan bahasa ekspresif sebagai berikut. 1. Mempunyai perkembangan bahasa reseptif yang baik atau normal dibanding dengan kemampuan rata-rata anak usianya. 2. Terganggunya kelancaran bicara, terutama yang menyangkut pencarian daftar kosakata dalam memori atau finding word, dan kesulitan menyatukan elemen dalam sebuah cerita. SLI juga diistilahkan dengan Pure Development Dysphasia. Pure Dysplastic Development sebenarnya bukanlah suatu diagnosa, tetapi terminologi yang digunakan bagi sekumpulan gejala atau sindrom dari bentuk speech and language disorder yang nampak secara klinis beberapa saat dalam suatu perkembangan seseorang anak, sehingga perkembangan itu terlihat tidak normal. Pure Dysplastic Development berbeda dengan term dysphasia. Dysphasia diambil dari istilah apasia. Apasia adalah keadaan di mana seseorang mengalami gangguan kehilangan kemampuan bicara yang disebabkan karena traumatic brain injury atau karena cerebral palsy, akibat dari kecelakaan, tumor, dan pendarahan otak. 6. Cerebral palsy atau lumpuh otak bukan penyakit namun merupakan kondisi terganggunya fungsi otak dan jaringan syaraf yang mengendalikan gerakan, laju belajar, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan berpikir. Salah satu imbas dari terganggunya fungsi tersebut yaitu gangguan berbicara dengan beragam variasi kesulitannya. Penyebabnya antara lain sebagai berikut. 1. Kelahiran prematur sehingga perkembangan otak belum sempurna. 2. Ada cacat tulang belakang dan pendarahan di otak. Secara umum, terdapat beberapa jenis CP atau cerebral palsy berdasarkan kesulitan yang dialami penderitanya, yaitu sebagai berikut. 1. Spastik atau tipe kaku-kaku. 2. Atetoid. 3. Kombinasi. Dan yang keempat, hipotonis. Terima kasih telah menyimak video kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.